Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustata'afin fi kulli makan warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik rahimahumullahu ta'ala, masih pada bab huruf jar dan pada fasal tambahan ma ya, setelah huruf jar, tambahan ma setelah huruf jar dan tambahan ma pernah yaitu mengikuti ma itu ditambahkan setelah huruf-huruf yang serupa dengan fi'il atau inna dan saudari-saudarinya ya. Ini ma ditambahkan setelah huruf jar di bait yang ke-381 yang bait terakhir kemarin, wa ba'da min wa an wa ba'in zidama falam ya'uq an amalin qad ulima. Setelah min, setelah an, setelah ba ditambahkan ma. Jadi Ibnu Malik dengan jelas menyebutkan ditambahkan ya, tambahan ma. Falam ya'uq an amalin qad ulima. Maka lafadz ma itu tidak menghalangi dari amalan yang telah diketahui. Maksudnya amalan yang telah diketahui adalah memajrurkan isim setelahnya, karena min, an, dan ba termasuk huruf jar ya. Jadi ini khusus membahas tambahan ma pada huruf jar. Adapun tambahan ma pada inna dan saudari-saudarinya sudah berlalu. Nah, jadi kalau ma ditambahkan setelah bi, setelah an, setelah min, maka tidak menghalanginya dari amalan ya. Tujuannya adalah untuk taukid ya, taukid, untuk penguat. Nah, berikutnya al-baitu asani wasamanun ba'da salasimi'ah, bait yang ke-382. Wazida ba'da rubba wal kafi fakaffa, dan ditambahkan yakni lafadz ma ya. Karena di sini Ibnu Aqil menempatkan ma pada posisi muannas ya, sedangkan Ibnu Malik pada posisi mudzakkar. Wazida ma ya, ditambahkan ma wazida dan ditambahkan yakni ma ya. Ba'da rubba wal kafi, setelah rubba dan setelah kaf. Ba'da rubba ya. Fakaffa, maka dia menahan. Kafa di sini fi'il madhi, maka ma itu menahan, yakni menahan amalan rubba dan kaf. Setelahnya tidak lagi majrur karena ditahan oleh ma ya. Waqad yali hima, waqad qad menunjukkan taklil sedikit di sini. Dan terkadang yali hima, ma itu mengikuti keduanya, yakni ma setelah rubba dan setelah ka. Wajarun lam yukaffa, sedangkan jar tidak dihalangi, tidak ditahan ya. Jadi secara asal kalau ma ditambahkan kepada rubba atau kepada kaf, maka menghalanginya dari amalan. Tetapi terkadang juga tidak menghalangi dari amalan. Paham? Paham Mas? Qra' Mas Andika. Tuzadu ma ba'da al-kafi wa rubba fatakuffuhuma 'anil amali.
ditambahkan ma setelah huruf kaf dan rubba, maka ia tidak menahan keduanya dari fatakufuhuma, maka dia menahan keduanya. Maka ia menahan keduanya dari amalnya. Ya, kafah dan mukafah ya. Kafah itu ma yang menahan, mukafah yang ditahan. Terus kaqaulihi fa innal humra min syarril matoya kamal khibitatu syarru bani tamimi. Mas Alvin, khibitot apa habitot? Ha ya, habitot saja ya, haknya di fathah. Kamal habitatu syarru bani tamimin. Di sini syahidnya adalah pada kata kamal habitatu. Habitatu marfu ya. Habitatul marfu setelah kaf dan ma ya, setelah kaf yang dikasih ma. Itu syahidnya di situ. Fa'inal khumra jamak dari hamir ya, keledai. Bisa juga jamak dari khimar ya. Sesungguhnya keledai termasuk seburuk-buruk tunggangan. Matoya secara bahasa itu adalah punggung hewan, tapi maksudnya adalah tunggangan. Kamal habitatu, sebagaimana al habitat adalah seburuk-buruk dari Bani Tamim. Ya, seburuk-buruk Bani Tamim. Ya, al-aklihal syahidnya di situ pada kata kama al habitatu ya, kama. Di paling bawah itu ya yang kitabnya ini masih ada keterangan yang ada Minhatul Jalilnya itu. Habitat bifathil ha al muhmalah wa kasril ba al muwahhadah. Hum Banul Haris ibni Amr ibni Tamim. Ya. Habitat dengan fathah ha yang tidak bertitik dan kasroh ba titik satu. Mereka adalah Banul Haris bin Amr bin Tamim. Jadi Banu Tamim ada banyak, diantaranya adalah habitat ini Banul Haris. Banul Haris. Ya, dikatakan seburuk-buruk karena ayah mereka Al Haris dulu, Al Haris bin Amr, pernah dalam satu safar makan makanan lalu perutnya membesar, sehingga lalu dia meninggal. Sehingga dengan sebab itu Banu Tamim itu diejek, ya, diejek dengan sebab makanan itu. Sehingga dia ini menjadi celah bagi Bani Tamim dari keluarga besar gitu ya, kabilah Bani Tamim. Ya, wallahu alam ya. Ala kulli hal syahidnya itu ya. Kamal habitatu. Ka huruf jar, ma tambahan dan menahan ya. Nah, terus qaulihi rubbama al-jamilu al-mu'abbalu fihimu wa anajiju bainahunna al-miharu. 6. Rubba di sini menunjukkan banyak ya, ma menahan ya. Banyak onta-onta al-mu'abbalu. Mu'abbalu yakni onta-onta peliharaan ya. Onta-onta peliharaan yang dimiliki ya. Kalau itu keterangannya lil kunyah, untuk dimiliki saja. Bukan onta-onta untuk misalnya ngangkut air ya, atau untuk keperluan kerja, enggak ya. Rubba di sini menunjukkan banyak ya. Kalau menunjukkan banyak itu sebagian mengatakan dia itu maknanya seperti kam al-khobariyah. Kam al-khobariyah apa maknanya? Banyak ya. Kam min fi'atin qalilatin gulabat fi'atan kasiratan. Kam, berapa banyaknya golongan sedikit mengalahkan golongan yang banyak. Rubbama ya, banyak. Kita banyak berapa? Banyak onta-onta yang untuk dimiliki, artinya bukan untuk kerja. Fihim, pada mereka, yakni pada kaum itu. Wa anajiju, anajiz diartikan kuda-kuda ya, kuda-kuda yang lehernya panjang. Bainahunna, di antara mereka, yakni di antara kuda-kuda itu ada al-miharu, anak-anaknya ya. Ala kulli hal syahidnya di sini pada kata al-jamilu. Al-jamilul marfu setelah rubba, karena rubba ditahan oleh ma amalannya. Paham? Ya, beda dengan yang sebelumnya.
amma qalilin, an ma qalilin tetap majrur, fabima rahmatin, rahmatin tetap majrur, fabima rahmatin. Paham? Ya, ma di sini menahan amalan rubba. Lagi Mas. Wa qad tuzatu ba'dahuma wala Takufuhuma anil amali wa huwa qalilun. Wa qad, ya, dan terkadang ditambahkan setelah keduanya dan tidak menahan keduanya dari amalnya. ya ini ma ya. Di sini Ibnu Dan- Aqil menggunakan dengan muannas ya. Yaitu Tuzatu. sedikit. Qaulihi mawiya yarub batama qaratin Ye. sya'wa'a kallad'ati bilmi sami Filmi samir. sami. Filmi sami. Sini bait. Filmi sami betul ya. Mawiya ya rubbatama ghorotin sya'wa'a kalat ati bilmi sami. Mawiyah disebutkan di situ. Mawiyah ini adalah munada murakham. Huruf nidanya dihapus. Asalnya adalah ya mawiyatu. Ya mawiyatu, taknya dihapus. Itu namanya tarkhim ya. Seperti hadis ya Aisu, yakni ya Aisyatu. Seperti kalau kita manggil teman kita ya, namanya panjang ya panggil depannya saja ya. Kalau semuanya dipanggil nama sampai belakang selama. Nah, ini mawiyu maksudnya mawiyatu, nama orang. Wahai Mawiyah, ya rubbatama ya. Betapa banyaknya. Ta ini ditambahkan pada rubba ya. Sedangkan ma ini menahan. Bukan menahan, ma tambahan. Ghorotin ini majrur dari rubba ya. Di sini syahidnya pada rubbama ghorotin. Rubba tetap beramalan, yaitu memajrurkan kata ghorotin ya. Ghorotin artinya apa? Lari kencang untuk menyerang, itu lari kencang untuk menyerang ya. Sebagaimana dalam surah Al-Adiyat itu apa? Ghoroh wal itu wal mughirati subha, yang menyerang pada waktu pagi. Ghoroh, menyerang dengan cepat. Sya'wa'a yakni berpencar ya, mutafarik. Suatu pencar. Saya menceritakan tentang perang atau apa, wallah alam. Intinya syahidnya di situ ya. Ada yang mengatakan kalau belajar nahwu itu yang syair yang penting tahu syahidnya di mana ya. Tapi kalau balaghah enggak boleh, harus tahu maknanya ya. Kalat ati bilmi sami ya, seperti lat'ah. Lat'ah itu sengatan ya. Atau bilmi sami dengan misam. Misam itu cap pada hewan. Jadi hewan itu diberi cap supaya tidak tertukar, stempel ya. Misam. Diberi stempel. Hewan suatu kaum diberi stempel tertentu. Stempelnya dengan apa ya? Dengan apa? Besi itu yang dipanaskan, dicap itu. Nah itu kan tidak lama-lama ditahan, nanti hewannya ya sakit. Jadi cepat gitu ya. Nah cepat. Nah seperti itulah menyerang dengan cepat. Lanjut Mas. Wanan suruh. Wa qawlihi wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu. Wanan suruh maulana, dan kami akan selalu menolong sekutu kami. Maula di sini maksudnya sekutu ya. Sekutu kami. Wa na'lamu annahu kaman nasu atau kaman nasi kalau di sini syahidnya untuk majrur. Ma syahidnya di sini man kaman nasi. Ma ditambahkan setelah ka, tapi ka tetap beramalan memajrurkan kata an-nasi. Wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu. Walaupun kita tahu ya ini wawu hal ya. Atau ya wawu hal. Dan kita tahu ya, bahwasanya
sebagaimana manusia yang lain, sebagaimana seperti manusia, dia itu ya didolimi dan juga mendolimi ya. Ya ini tentu walak yang tidak benar ya. Kalau hadis Nabi kan unsur akhaka dzaliman au madluman ya. Tolonglah saudaramu yang dolim maupun yang didolimi, tapi menolong yang dolim itu menahan dari kedolimannya. Jadi enggak dalam bait ini. Dan kita selalu menolong sekutu kita, walaupun kita tahu bahwasanya sebagaimana manusia umumnya ya, dia itu terkadang didolimi dan terkadang mendolimi. Nah, ini yang buruknya. Oke, syahidnya pada kata kaman nasi tetap majrur walaupun ka ditambahi ma ya, paham? Saya ulangi bahwa ma kalau ditambahkan pada huruf jer, di sini disebutkan 5 huruf jer yang ditambahi ma, yaitu bi, min dan an. Kalau 3 huruf ini ditambahi ma, maka tetap beramalan ya. Fabima rohmatin tetap majrur ya. Amma qalilin tetap majrur. Mimma khotiati tetap majrur. Paham? Nah. Kemudian 2 huruf lagi, 2 huruf jar lagi yang ditambahi ma, yaitu rubba dan ka. Rubba dan ka. Rubba untuk menunjukkan banyak atau sedikit tergantung konteksnya. Ka untuk tasbih, penyerupaan. Nah, kalau ma masuk atau menambahi rubba atau ma, itu menahan amalannya ya, menahan amalannya yang pertama, dan yang kedua tentu dia mempersiapkan sebagaimana yang dulu, yaitu menjadikan ka dan rubba bisa masuk pada jumlah fi'liyah atau masuk pada jumlah ismiyah ya. Kalau tidak ditambahi ma tidak bisa ya, tetap memajrurkan mufrad ya. Misalnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau ka tidak ditambahi ma, enggak boleh masuk pada ra'aitumuni ya. Itu fungsinya ya, diantara fungsinya ma, supaya ka dan rubba ini bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Rubbama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin ya, rubbama yawaddu. Kalau nggak ditambahi ma nggak bisa ya. Di antara fungsinya. Nah, kita lanjutkan. Dihapusnya rubba. Bagaimana dihapusnya rubba? Jadi rubba termasuk huruf jar ya, rubba termasuk huruf jar. Dia dihapus tapi amalannya masih apa amalannya, yaitu memajrurkan isim yang setelahnya. Padahal dia sudah dihapus tapi amalannya masih ya didengar itu dari Arab. Sebagaimana kana dulu juga begitu ya. Nam qala rahimahullah taala fil baiti salisi wa samanin ba'da salasi mi'atin wa khudhifat rubba fajarrat, dan dihapus rubba tapi dia tetap memajrurkan ya. Rubba dihapus tapi tetap memajrurkan. Paham ya Mas ya? Secara asal ya enggak boleh huruf jar kok dihapus itu ya. Kalau dihapus nanti ya enggak jadi ada. Tapi ini ada. Rubba dihapus tetap memajrurkan. Paham sampai sini? Wa khudhifat rubba fajarrat. Dihapus rubba lalu dia tetap memajrurkan. Kapan itu? Ba'da bal, setelah bal ya, setelah bal. Wal fa, dan setelah fa. Setelah bal, setelah fa. Wa ba'dal wawi, dan setelah wawu. Sya'a zal amalu. Sya'a itu artinya banyak ya, banyak amalan ini. Dihapus rubba ya. Dihapus rubba setelah bal, setelah fa, setelah wawu. Tapi amalannya masih ya, yaitu memajrurkan isim setelahnya.
Tetapi kebanyakannya itu setelah wawu, sehingga terkenal di sana ada namanya wawu rubba ya. Setelah wawu. Kalau setelah bal dan setelah fa itu sedikit. Krok Mas. La yajuzu. La yajuzu hadfu harfil jari wa ibqa'u amalihi. Wa ibqa sebentar. Ya, wa ibqa'u enggak apa-apa. Wa ibqa'u amalihi. Wa ibqa'u amalihi illa fi rubba ba'dal wawi wa fi ma sanadkuruhu. Nggih. Wa qad warada hadfuha ba'dal fa'i wa bal qalilan. Nggih. Dan tidak dibolehkan menghapus huruf jar dan menetapkan amalnya Kecuali pada rubba setelah huruf wawu dan pada apa yang kami menyebutkannya akan kami sebutkannya. Dan ya ini selain rubah juga ada nanti ya, tapi ini bahas rubah dulu. Dan terkadang telah ada ada penghapusannya setelah huruf fa dan setelah bal itu sedikit ya, yani bisa rubah dihapus setelah huruf fa dan bal, tapi sedikit. Yang banyak itu setelah wawu. Famisaluhu ba'dal wawi qauluhu wa qatimil a'maqi khawi al-mukhtaraqna. Ya, al-mukhtaraqna ini syahid dulu sudah ya, yaitu tentang nun setelah isim ya. Wa qatimil a'maqi khawil mukhtarikna. Nunnya itu tambahan ya. Khawi artinya kholi, kosong. Mukhtarikna atau tidak ada. Mukhtariknya ini hembusan angin, mukhtarik. Al-mukhtarik. Wa qatimil a'maqi itu apa ya? Di situ disebutkan qatim itu adalah semisal qatim kal aktam alladhi ta'luhul qatmah wahiyya launun fihi ghabratun wa khumrah, yaitu suatu warna yang padanya itu ada warna abu-abu dan merah ya. Itu qatim ya, suatu warna ya, warna antara abu-abu dan merah. Al-a'maqi yakni al-a'maq jamak dari amkin dan juga umkin, yaitu huwa ma ba'uda min atrafis sakhra, yang jauh ya di ujung padang pasir ya, itu maknanya a'maq. Jadi warna kemerahan di ujung padang pasir yang tidak ada hembusan angin ya, itu maksudnya ya. Di sini syahidnya adalah pada kata waqatimin. Ini qatimin majrur dengan rubah yang dihapus. Waqatimil a'maqi. Gantian Mas Alvin. Wa misaluhu. Wa misaluhu ba'dal fa'i qawluhu famithliki hubla qad taraktu wa murdi'in falhaituha anzi tamaima muhwili. Ya, muhwili ya. Muhwili isim fa'il. Isim fa'il dari kata apa Mas? Ahala ya. Ahala kalau sudah berlalu 1 tahun, sudah menjalani 1 tahun, dari kata haul. Muhwili isim fa'ilnya. Nah, terus dan contohnya setelah huruf fa adalah ucapan seorang penyair, maka seperti dirimu. Ya, banyak sepertimu. Banyak seperti dirimu. Ya, banyak itu dari kata rubah yang dihapus ya, mislik. Dalam keadaan
dalam keadaan hamil. Hamil. Dalam keadaan hamil, sungguh aku telah mendatanginya di waktu malam. Nggih, taraka itu mendatangi waktu malam, wasama'i wat tariq. Nah, terus Dan orang yang menyusui. nggih. Nggih. Lalu aku meninggalkannya. Membuatnya lalai. Lalu aku membuatnya lalai dari tamimah. La. Dzi tamaim yakni wasfun ya. Dari anaknya atau bayi yang memakai tamimah yang berumur 1 tahun. Jadi kata mukhwili di sini maksudnya berumur 1 tahun. Sudah berlalu 1 haul. Dari kata akhala. Famisliki di sini misli majrur karena roba yang dihapus. Faham Mas? Bangun Mas lagi. Famisliki misli majrur dengan roba yang dihapus setelah fa ya. Maka ini contoh. Wa misaluhu ba'dal fa. Famisliki, maka sepertimu khubla qad taraktu wa murdiin. Dalam keadaan hamil aku mendatanginya pada malam hari, wa murdiin, dan yang menyusui, wanita yang menyusui. Fa'al haituha, ha kembali kepada murdi ya, ha kembali kepada murdi. Afan ya, murdiin ya, betul. Khubla tadi berarti naat ya, naat. Murdi atau ke sana. Ha di sini fa'al haituha, ha kembali kepada murdi. Maka aku membuatnya lalai, lupa dari anak bayinya yang memakai tamimah yang sedang berumur 1 tahun ya. Dia bayinya masih susui. Ini bait syair ya. Tentu syair jahiliyah ini. Syaitnya adalah famisliki. Di sana misli majrur dengan rubah yang dihapus. Al-bait limril qais. Imrul Qais mengatakan kepada seorang wanita ya, wanita yang hamil menyusui saja bisa aku buat lupa kepada bayinya ya, apalagi kamu misalnya. Jadi seperti itu kurang lebih maknanya ya. Dia mengatakan bahwa dia itu bisa melakukan itu gitu. Ini mubalaghah ya, karena biasanya wanita yang sedang hamil atau menyusui anaknya 1 tahun sudah itu tidak begitu termasuk zuhud dari laki-laki, tapi bisa dibuat lalai juga. Wallahu a'lam. Nah, lanjut Mas. Misalu ba'da bal qauluhu bal baladin mil'ul fijaji qadamu la yustarakatanhu wa jahramu. Dan contohnya setelah bal adalah ucapan seorang penyair. Bahkan betapa banyak negeri yang jalannya luas. Nah, mil'ul fijaji qatamuhu ini dibalik saja Mas ya. Gampang ini artinya. Mil'ul fijaji, mil'ul fijaji qatamuhu. Kita balik saja, gampang mengartikannya. Qatamuhu mil'ul fijaji. Dah, itu artinya ya. Debunya itu memenuhi jalan-jalan ya. Itu maknanya, gampang. Bahkan betapa banyak negeri yang debunya itu memenuhi jalan-jalan yang tidak dapat dibeli. Yang tidak dibeli linen. Ya, linennya, kain Linennya dan permadaninya. Ya, permadani atau wol. Artinya penyair ini menunjukkan bahwa dia itu sudah mengembara jauh dan ontanya itu kuat mengarungi, bahkan betapa banyaknya negeri-negeri yang debu-debunya itu memenuhi jalan, saking jauhnya itu enggak ada yang membeli hasil negeri tersebut ya. Linennya atau wolnya enggak ada yang beli karena saking jauhnya, tapi meskipun itu dia sudah sampai ke sana. Nah, itu penyair itu maksudnya itu. Syahidnya di sini adalah kata bal baladin ya. Bal baladin majrur dengan rubah yang dihapus ya. Jadi mengartikannya betapa banyaknya negeri, bahkan betapa banyak negeri-negeri
yang debunya itu memenuhi jalan-jalan yang linennya dan permadaninya itu enggak dibeli ya karena saking jauh enggak ada yang sampai ke sana. 6 lanjut. Wasya'i'u min dzalika hasfuha ba'dal wawi wa qad syadzal jarru bi rubba mahdhufatan min ghairi an yataqaddamaha syai'un wa qawlihi rasmi darin wa qaftu fi talalih kittu aqdil hayata min jalalih. Dan yang banyak dari hal itu adalah dihapusnya rubah setelah wawu dan telah menyelisih kaidah jarnya jarnya dengan rubah dalam keadaan terhapus tanpa didahului oleh sesuatu pun. Sebagaimana ucapan seorang penyair, betapa banyak bekas-bekas. Rasmi darin ya, reruntuhan. Betapa banyak reruntuhan rumah yang aku berdiri di bagian yang tingginya. Ya, di puing-puingnya. Hampir-hampir aku menghabiskan. Ya, hampir aku menghabiskan kehidupan karenanya. Akdil hayah maksudnya mati gitu aja. Hampir-hampir aku selesai hidupku gitu ya. Wasya'i'u min dzalika, yang banyak dari itu yakni dihapusnya rubah itu adalah hadfuha ba'dal wawi, dihapus rubah setelah wawu, itu banyak wawu rubah. Dan syad keluar dari kaidah ya, tidak rubah dihapus tapi tidak didahului oleh apapun, paham ya? Dihapusnya rubah ya, kita kasih ringkasan hadfu rubba wa baqaul amali. Rubba mudzakkar apa muannas Mas? Ha atau hu? Ha ya, wa amaliha. Dihapusnya rubah dan tetapnya amalnya. Ada 3 ya. 1 ba'dal wawi. Ba'dal wawi syai'un. Syai'unnya banyak ya setelah wawu. Yang kedua apa? Ba'da bal wa fa. Ini qalil, sedikit. Nah, kemudian yang terakhir la yataqaddamuhu syai'un. Ini apa? Syad. Nah, itu ya ketentuan dihapusnya rubah sedangkan amalnya tetap. Yang pertama setelah wawu itu banyak dihapus rubah, setelah wawu amalnya tetap, setelah bal dan setelah fa itu sedikit, tidak didahului apapun, itu syad ya, dihapusnya rubah. Faham ini kesimpulannya itu ya, dihapusnya rubah dan tetapnya amalnya. Rosmi rubba rosmi darin, rosmi yakni reruntuhan. Waqaftu fi tolalihi, tolal itu ya sisa reruntuhan juga tetapi masih ada masih ada ya pondasi, masih ada yang berdiri gitu ya, tidak ambruk sama sekali. Kalau rosmi itu betul-betul ambruk, runtuh ya. Aku berdiri di bawah puingnya itu yang masih tegak. Kitu akdil hayata, hampir-hampir aku mati, yakni hampir-hampir selesai hidupku. Min jalali, karenanya, yakni karena aku berdiri di situ. Jadi wallahu alam, apakah ini menggambarkan seorang penyair itu karena saking cintanya dengan seorang wanita dia berada di puing-puing tempat tinggal kaum wanita itu. Wallahu alam. Bait yang berikutnya waqad yujarru bisiwa rubba lada hatfin, dan terkadang dimajrurkan dengan selain rubba lada hatfin ya,
ketika dihapus ya, dihapus. Yakni selain ruba ada huruf jar yang dihapus dan amalnya tetap. Tapi itu qad ya, sedikit ya. Wa ba'duhu yura muttarida. Dan sebagiannya, yakni sebagian dari yang huruf jar dihapus selain ruba itu yura muttarida, dianggap muttarida. Muttarida itu berlaku umum, artinya bukan samai saja. Lanjut Mas. Al-jarru wal jarru bi ghairi rubba mahdzufan ala qismaini muttaridin wa ghairi muttaridin. Dan majrur dengan selain rubba dalam keadaan terhapus itu ada dua macam. Muttarid berlaku umum dan ghairu muttarid tidak berlaku umum. Faghairul muttaridi faqali rubbata liman qala lahu kaifa asbahta khairin walhamdulillahi at-taqdiru ala khairin. 6. Yang ghairul muttarid tidak berlaku secara umum, seperti ucapan rubah kepada orang yang berkata kepadanya kaifa asbahta, bagaimana pagi harimu? Ya, bagaimana keadaanmu saat masuki pagi ini, terus khairin walhamdulillah, dalam keadaan baik walhamdulillah, dan perkiranya adalah ala khairin, di atas kebaikan. Paham ya? Dia mengatakan khairin tapi takdirnya adalah ala khairin, alanya dihapus. Tapi ini ghairu muttarid ya, tidak berlaku umum. Hanya didengar dari Arab boleh ikuti, kalau enggak. Terus wa qali syairi idza qila ayun nasi syarru qabilatin asyarat qulaibin bil akufi al asabiu. Asabiu adalah fa'il untuk asyarat. Asyarat ini fi'il madhi, fa'ilnya adalah kata al asabiu ya. Paham Mas? Asabiu adalah fa'il untuk kata asyarat. Sahidnya di sini adalah asyarat qulaibin. Takdirnya adalah asyarat ila qulaibin. Ilanya dihapus. Nah, diartikan Mas. Dan ucapan seorang penyair apabila dikatakan orang-orang manakah yang paling buruk kabilahnya, maka jari jemari itu berisyarat bersama telapak tangan kepada Kulaib. Maka menunjuk kepada Kulaib dengan telapak tangan sekaligus jari-jari itu. Jari yang menunjuk bukan satu jari tapi jari-jari semuanya ya. 6. Asyarat Asyarat ila Kulaibin. yakni menunjuk kepada Kulaib. Ya, menunjuk pada Kulaib. Ila dihapus ya, ila Kulaibin. Nah, terus wa qawlihi wa karimatin min ali qaisa alaftuhu hatta tabadzakha fartaqal alami ay fartaqa ilal alami. Dan betapa banyak orang-orang yang dan betapa banyak laki-laki dermawan dari keluarga Qais yang aku berikan keramahan. Allah alam ini ya, apakah alaf tuhu atau alif tuhu? Kalau alaf tahu ya ini aku apa ngopeni gitu ya, aku berikan makan atau berikan makanan mulai dari kecil. Kalau alif tuhu ya ini aku akrab dengannya, alifa ya'lafu akrab. Nah terus sampai dia sombong dan ia tabadzakha. Tabad itu bukan sombong Mas, ini masalah fisik, besar ya, besar dan tinggi. Sampai dia besar dan tinggi dan ia menaiki gunung. Gunung. Fartaqal a'lami, yakni naik ke gunung-gunung. Ya, fartaqal a'lami takdirnya fartaqa ilal a'lami. Ya. Faham ini pembahasannya? Pembahasannya apa? Dihapusnya huruf jar ya, dan tetap amalnya selain rubah. Kalau rubah sudah dibahas ya. Selain rubah dihapus huruf jar tapi tetap ada amalnya. Yang pertama ini ghairu mutarid, ini khusus didengar saja, enggak boleh dikiaskan, enggak boleh digunakan ya. Tapi untuk memahami syair Arab saja ya. Untuk memahami syair Arab saja bahwa di sana ada huruf jar yang dihapus. Kemudian ada yang mutarid.
Ya mutarid. Gantian Mas Ustaz Tolha. Wal mutarridu. Wal mutaridu kaqaulika bikam dirhamin ishtaraita hadha. Fadirhamun majrurun bimin mahdhufatun inda Bimin mahdhufatin. mahdhufatin inda Sibawaihi wal Khalili. Wa bil idafati inda Zujaji fa'alamat Zajaj. Ya. Zujaji Inda Zajaj. Ya. Zajaji. Zajaji. Wa bil idafati inda al-Zajaji fa'ala madhhabi Sibawaihi wal Khalili yakunu al-jallu qad khutifa wa ubqiya amaluhu. Ya. Wa hadha Mutaridun. mutarridu indama fi Indahuma fi mumayyiz fi fi mumayyizi kam. bimayyizi kam al-istifhamiyati idza dakhala 'alaiha harful jarri. Nggih, ini yang mutarid bukan kesepakatan ulama ya, hanya pendapat sebagian ulama. Dan mutarid seperti perkataanmu, berapa dirham? Dengan berapa dirham engkau membeli ini? Maka dirham ini, kata dirham ini majrur dengan min yang dihapus. Ya, takdirnya bikam min dirhamin ya. Takdirnya itu minnya dihapus. Ini menurut satu pendapat ya. Ya, menurut Sibawahi dan Khalil. Ya. Dan dengan idhofah menurut Zajjaj. Ya, yakni kata dirhamin majrur itu bukan karena ada min yang dihapus, tapi karena idhofah. Idhofah yakni kam diidhofahkan kepada dirhamin ya. Dirhamin majrur karena idhofah. Ini menurut Az-Zajjaj. Nah, terus maka dan atas madhab Sibawahi dan juga Khalil, maka jar terkadang dihapus dan jar itu telah dihapus, yaitu jar itu telah dihapus. Jar itu telah dihapus dan tetap amalnya. Ya. Yakunul jaru maksudnya isim fa'il ya, yang memajrurkan yakni huruf. Menurut pendapat Sibawahi dan Al-Khalil, maka yang memajrurkan itu telah dihapus dan amalnya masih ya dijadikan tetap ada. Terus dan mutarid ini mutarid di dalam mumayyiz kam menurut keduanya di dalam mumayyiz kam istifhamiyah. Ya, mumayyiz maksudnya sama dengan tamyiz ya. Mumayyiz, mufasir sama. Apabila masuk ke dalamnya harful jar. Ya, apabila kam istifhamiyah dimasuki huruf jar khusus ya, tapi khusus dimasuki huruf jar, maka nanti tamyiznya itu majrur dengan min dan minnya dihapus. Berlaku umum ini menurut pendapat. Nah. Dah selesai tentang huruf jar ya, tentang huruf jar. Pembahasan terakhir tentang huruf jar yang dihapus. Pembahasan yang sebelumnya tentang ma yang memasuki huruf jar. Paham ya? Nih, alhamdulillah. Al-babu tasi'u wal isrun, bab yang ke-29, al-idhofatu, idhofah. Yakni menyandarkan satu isim kepada isim yang lain ya, kata kepada kata yang lain, idhofah. Ya. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala fil baitil khamisi wa samanin ba'da salasimiatin nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifu ikhdif katuri sina. Nunan maf'ul bih ya, mansub maf'ul bih. Nun yang mengikuti i'rab, yakni huruf nun yang setelah tanda i'rab. Au tanwina atau tanwin. Mimma tudifu dari yang engkau idhofahkan, yakni dari isim-isim yang engkau idhofahkan, ikhdif hapuslah ya. Katuri sina, seperti kata turi sina ya, bukit Sinai. Misalnya kita mengatakan
waladani. Dan ada waladani, ada kata Zaidun, 2 anak Zaid. Waladani isim apa? Isim musanna. Tanda rofaknya apa? Alif. Ya, nun di sini yang mengikuti tanda i'rab dihapus kalau mau diidhofahkan, ya. Maka kita mengatakan walada Zaidin. Nah, itu maksud perkataan beliau apa? Wa nuna talil i'rab, nun yang setelah i'rab. Atau nun setelah i'rab ada pada kata apa? Jamak mudzakkar salim, ya. Misalnya muslimuna. Muslimuna jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya apa? Wawu, tanda rofaknya wawu. Nun setelah tanda i'rab dihapus kalau mau diidhofahkan. Misalnya kita katakan kaum muslimin Jepang misalnya. Muslimul Yabani. Ya, kaum muslimin Jepang, ya, muslimul Yabani. Paham? Itu nun dihapus. Au tanwina atau tanwin juga dihapus, ya. Misalnya gulamun dan Zaid. Nah, tanwinnya dihapus jadi gulamu Zaidin. Ini enggak boleh ada tanwin. Paham? Itu mau diidhofahkan. Beliau mengatakan ihdzif, hapuslah. Katuri sina, asalnya adalah tur. Tur itu tanwin, ya, munsharif. Tapi nunnya tanwinnya dihapus. Sina. Oke, paham sampai sini ya? Jadi mudhof kalau mau diidhofahkan, nunnya yang setelah i'rab dihapus, yaitu nun pada isim musanna atau jamak mudzakkar salim atau yang mulhaq kepada keduanya. Ya, ingat ya, mulhaq kepada keduanya, mulhaq kepada isim musanna dan mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Begitu juga dihapus tanwin kalau mau diidhofahkan, kalau isim itu ada tanwinnya, ya. Gulamu Zaidin tidak boleh, gulamun Zaidin enggak boleh, ya. Tanwinnya dihapus. Wasaniya ujrur, dan yang kedua majrurkan, yakni yang mudhof ilaih dimajrurkan, ya. Zaidin, ya, Yabani misalnya. Paham? Nah, kemudian lanjutan bait wanwi min aufi, dan takdirkanlah. Inwi maksudnya takdirkan, niatkan. Takdirkan min atau fi. Misalnya sini ada khotamu dahabin. Khotamu dahabin, cincin emas. Apa maksudnya khotamu dahabin? Yakni takdirnya adalah khotamun min dahabin. Paham? Takdirnya ada min, takdirkan min, ya, inwi min. Nah, kalau tidak bisa ditakdirkan li, mungkin ditakdirkan min atau fi. Itu kaidahnya, ya. Kalau bisa ditakdirkan li, takdirnya adalah li. Kama sayati insyaallah, ya. Dan takdirkan min atau fi. Bal makrul laili wan nahari, ya. Sholatul laili, ay sholatun fil laili, ya. Salat pada malam hari. Idza lam yasluh illa dzaka, apabila tidak cocok kecuali itu. Kalau tidak cocok ditakdirkan kecuali min, maka ditakdirkan min. Kalau tidak cocok ditakdirkan kecuali fi, maka ditakdirkan fi. Paham? Tapi kalau bisa ditakdirkan li, maka harus takdirnya li. Wallamu khudza lima siwa zainika, ya, dari bait atasnya sampai ke bawahnya. Perhatikan. Wallamu khudza, wallama, dan lam ambillah lima siwa zainika, untuk yang selain dua ini, ya. Untuk yang selain dua ini apa? Untuk selain takdir min dan selain takdir fi, takdirnya adalah apa? Li, ya. Misalnya darajatu Zaidin,
Mamana darajatu Zaidin, sepedanya Zaid, takdirnya adalah darajatun li Zaidin. Paham? Takdirnya li, kalau di sini takdirnya li. Babul masjidi, babun lil masjidi, ya takdirnya li. Paham Mas? Ditakdirkan min kalau nggak bisa kecuali takdirnya min. Ditakdirkan fi kalau tidak bisa kecuali takdirnya fi. Tapi kalau bisa li maka li, ya. Kalau tidak harus min dan tidak harus fi maka takdirnya li. Nah, menurut yang di sini begitu. Okay. Waksus awala au a'tihi ta'rifa billadzi tala. Dan khususkanlah yang awal. Khususkanlah yang awal. Au a'tihi ta'rifa, atau berikanlah ma'rifah billadzi tala, dengan yang mengikutinya. Gimana ini maksudnya? Jadi idhofah mahdhoh sayati insyaallah itu ada fungsinya, ya. Fungsinya mungkin mengkhususkan atau mungkin mentakrifkan. Misalnya kita katakan ada kata tolibun. Tolibun ini apa namanya? Nakiroh, ya kan? Nakiroh. Tolibun nakiroh. Kalau tolibun ini diidhofahkan kepada isim nakiroh, maka fungsinya itu mengkhususkan. Misalnya tolibu madrosatin. Nah, tolibu madrosatin nakiroh. Tolibu diidhofahkan kepada nakiroh, maka ini idhofah ini fungsinya mengkhususkan. Mengkhususkan, ya. Kalau tolib kan umum. Umum. Tolibu madrosatin mengkhususkan. Mengkhususkan bahwa dia adalah tolibu madrosatin, murid madrasah, bukan murid jamiah misalnya. Tapi kalau diidhofahkan kepada ma'rifah, tolibul madrasati misalnya, sama-sama madrasah, kalau dikasih al jadi ma'rifah. Nah, tolibu diidhofahkan kepada ma'rifah, maka tolibu ini menjadi isim ma'rifah. Paham? Jadi isim ma'rifah. Kalau tolibus ini enggak jadi isim ma'rifah karena mudhof ilaihnya nakiroh. Tapi ada fungsinya mengkhususkan. Mengkhususkan itu mempersempit ruang, ya. Mengkhususkan di sini mempersempit ruang. Kalau tolibun itu umum, tolibu madrasatin lebih khusus, ya, lebih khusus. Tapi kalau diidhofahkan pada ma'rifah maka menjadi ma'rifah. Tolibul madrasah, al madrasah di sini madrasah sudah menunjuk ke sekolahan tertentu. Nah, itu maksudnya. Paham sampai sini? Jadi ada tiga bait, ada beberapa hukum. Yang pertama, mudhof itu tidak boleh bertanwin, ya. Kalau setelah tanda i'rab itu nunnya dihapus. Kemudian mudhof ilaih harus majrur. Paham? Mudhof ilaih harus majrur. Rasulullahi, ya. Lafdzul jalalah harus majrur. Kemudian takdirnya itu mungkin min, mungkin fi, mungkin lam, li. Kemudian faedahnya pengkhususan, dengan idhofah itu faedahnya pengkhususan atau memakrifahkan. Lanjut Ustaz. Idza urida idhofatu ismin ila akhar khudifa ma fil mudhafi min nuni tali al-i'rabi. Ya, min nunin talil i'rabi. Wa hiya nunut tasniyati aw nunun jam'i. Wa kadza ma al-haqqa bihima aw tanwinin wa jurra al-mudhafu ilayhi fataqulu hadhani gulama zaidin wa haula'i banuhu wa hadha sahibuhu. Naam, diartikan. Apabila berkeinginan untuk mengidhofahkan isim kepada isim yang lain, maka dihapus
apa-apa yang mudhof, apa yang ada pada mudhof, apa yang ada pada mudhof dari nun yang mengikuti i'rab, yakni nun yang setelah tanda i'rab. Paham ya? Itu terjadi pada isim musanna atau jamak mudzakkar salim, atau yang diikutkan kepada musanna dan jamak mudzakkar salim. Terus yaitu nun musanna, nun musanna atau nun jamak, dan begitu juga apa-apa yang diikutkan dengan keduanya. Ya, diikutkan kepada keduanya. Ataupun tanwin. Ya, Afan, diikutkan kepada keduanya. Ingat ya dulu ya. Diikutkan kepada isim musanna, dia tidak memenuhi syarat musanna, tapi i'rabnya seperti musanna. Seperti kata isnani. Isnani itu bukan isim musanna karena nggak ada mufradnya. Syaratnya isim musanna itu harus ada mufradnya. Ya. Isnani. Nggak ada mufradnya tapi diikutkan kepada musanna dalam i'rabnya. Jamak mudzakkar salim misalnya kata khamsuna, diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Khamsuna nggak termasuk syarat bisa dijamak jamak mudzakkar salim, tapi i'rabnya diikutkan. Ya, itu maksudnya ulhiqa bihima, diikutkan kepada keduanya. 6, lanjut. Atau tanwin ya. Atau tanwin. Ya, ini dihapus juga tanwinnya. Dan dikasrohkan yang mudhof ilaih. Ya, dimajrurkan mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus majrur. Terus. Maka engkau katakan hadzani gulama Zaidin. Yeah. Ini ada kedua ini adalah dua anak Zaid. Dua anak Zaid. Atau dua budaknya Zaid. Terus. Wa haula'i banuhu, dan mereka itu adalah mereka ini adalah anak-anaknya. Ya. Ada sahibuhu, dan ini adalah sahabatnya. Ya, jadi pada gulama Zaidin dihapus nun tasniyah. Dihapus nun ya, huruf setelah alif tasniyah. Asalnya adalah gulamani. Pada kata banuhu dihapus nun, asalnya adalah banuna. Ya, banuna. Pada kata sahibuhu dihapus tanwinnya, asalnya adalah sahibun. Ya. 6, lanjut Ustaz. Waktu lifa fil jarri lil mudhafi ilaihi. Faqila huwa majrurun bi harfin muqaddarin wa huwa allamu aw min aw fi. Waqila huwa majrurun bil mudhafi wa huwa as-sahihu min hadzal aqwali. Min hadhihi al-aqwali. Thumma al-idafatu takunu bi ma'na lami inda jami'in nahwiyyin. Wa za'ama ba'duhum annaha takunu aidan bi ma'na min aw fi wa huwa ikhtiyaru al-musannifi. Dan berbeda di dalam diperselisihkan dan berselisih di dalam jar. Jar maksudnya ini asal isim fa'il yang memajrurkan ya. Terhadap mudhof ilaih. Ya, yang memajrurkan mudhof ilaih itu diperselisihkan. Amilnya itu diperselisihkan. Apakah idhofah atau huruf yang ditakdirkan. Terus. Maka dikatakan dia majrul dengan huruf jar yang ditakdirkan, yaitu lam atau min atau fi. Dan dikatakan bahwasanya dia majrul dengan mudhof, yakni majrur karena mudhof. Kalau misalnya kita katakan apa tadi, darajatu Zaidin, maka Zaidin ini majrur, yang memajrurkan adalah kata darajatu ya, karena darajatu butuh apa, mudhof ilaih, maka dia memajrurkan Zaid sebagai mudhof ilaihnya. Kalau pendapat pertama tadi majrur karena huruf jar yang ditakdirkan. Di sini li misalnya, darajatun li Zaidin. Dan Ibnu Aqil dalam kitab itu mengatakan yang sahih yang karena mudhof. Terus. Dan ini yang sahih dari perkataan ini. Ya. Kemudian idhofah bisa jadi dengan makna lam pada sebagian besar menurut seluruh para nahwiyin. Ya. Dan sebagian mereka mengira bahwasanya dia juga bermakna min atau fi, dan dia pilihan daripada penulis. Ya. Idhofah itu bermakna lam menurut keseluruhan ahli nahwi ya. Ahli nahwu. Kemudian sebagian mereka bisa juga ya, selain makna lam bisa makna min dan makna fi ya. Jadi makna lam disepakati ulama, adapun makna min dan fi ini sebagian mengatakan bermakna min dan fi. Ya. Seperti yang tidak katakan tadi, khotamu dahabin maksudnya adalah khotamun min dahabin.
Ya. Hadikotul hayawani apa maknanya? Li ya, hadikotun lil hayawani. Kebun binatang ya, kebun untuk binatang, bukan kebun dari binatang ya. Beda dengan khotamud dhahabin tadi, cincin emas, cincin dari emas. Tapi kalau kebun binatang, kebun untuk binatang. Kolam ikan, kolam untuk ikan ya, bukan kolam dari ikan. Gantian Bayu. Wa ila hadza. Wa ila hadza asyara biqaulihi wanwi min aufi ila akhirih. Wa dhabitu dzalika annahu illam yasluh illa takdiru min aufi fal idhafatu bi makna ma ta'ayyana fil madi ma ta'ayyana takdiruhu wa illa fal idhafatu bi makna mi. Ya, diartikan dulu. Dan kepada ini beliau mengisyaratkan dengan perkataannya takdirkan min atau fi sampai akhirnya. Dan ketentuan hal itu adalah hal itu bahwasanya jika tidak sesuai kecuali takdir min atau fi, maka penyandaran dengan makna idhofah itu ya dengan makna apa yang menjadi tertentu takdirnya. Ya, penyandaran pada makna apa yang menjadi tertentu itu takdir maksudnya ketentuannya ya. Mungkin min, mungkin fi ya. Kalau harus ya, wa illa dan jika tidak illa itu artinya jika tidak Mas ya. Dari in dan la digabung. Wa illa dan jika tidak gitu. Dan jika tidak itu. Maka idhofah bermakna lam. Ya. Jadi kalau tidak harus min dan tidak harus fi, maka idhofah itu maknanya adalah lam ya. Mana huruf lam. Darajatu Zaidin yakni darajatun li Zaidin. Tapi kalau khotamud dhahabin enggak mungkin diartikan lam ya. Khotamun li dhahabin enggak, tapi khotamun min dhahabin. Nggih, terus fata'ayyanu takdiru min inkana mudhafu ilaihi jinsan lil mudhafi ya nahwu hadza thawbu khazzin ya wa khatamu hadidin ya wa takdiru hadza thawbun min khazzin wa khatamun min hadidin. Ya, Ibnu Aqil kemudian memberikan perincian ya, kapan yang harus bermakna min. Maka menjadi harus takdir min. Menjadi harus takdir min jika mudhaf ilaih adalah jenis untuk mudhaf. Jenis untuk mudhaf ya. Contoh ini pakaian sutra. Ya, jadi sutra ini adalah jenis dari pakaian ini ya. Jadi pakaian ini jenisnya sutra. Ini pakaian sutra. Ya, itu harus bermakna min. Terus ini dan cincin besi. Ya, ini cincin besi. Jadi cincin ini dari jenis besi. Ya, maka takdirnya harus min. Nah, dan takdirnya ini pakaian dari sutra dan cincin ini dari besi. Dan cincin dari besi. Ya, itu kalau mudhof ilaih adalah jenis dari mudhof. Itu paham ya Mas ya? Itu takdir min. Ketentuannya itu ya. Kalau mudhof ilaih adalah jenis dari mudhof. Mudhof yang depan ya, mudhof ilaih yang belakang. Terus wa yata'ayyanu takdiru fi in kanal mudhafu ilaih dzarfan
wa waqi'an fihil mudafu ilai mudafu nahwu a'jabani darbul yaumi zaidan ay darbu zaidin ay darbu zaidin fil yaumi wa minhu qawluhu ta'ala lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin ya. Wa qawluhu ta'ala bal makrul laili wan nahari. Diartikan dulu. Dan ketentuan takdir. Ya, dan menjadi tertentu takdir fi. Dan menjadi tertentu takdir fi jika mudhof ilaih adalah dzaraf dan terletak waqian enggak ada dan ya. Waqian itu satu kata, wawu huruf asli, bukan wawu huruf ataf. Waqian yakni yang terjadi padanya mudhof. Terjadi padanya mudhof. Ya, jadi mudhof ilaih itu adalah dzaraf yang mudhof itu terjadi padanya. Misalnya ya, sholatul lail, mudhof ilaihnya mana? Alail ya. Mudhofnya apa? Sholat. Sholat terjadi pada malam hari, pada kata sholatul lail, sehingga takdirnya di sini harus fi ya. Sholatun fil lail ya. Makrul laili di situ ya diartikan. Ya, makrun terjadi pada lail malam hari. Ya, itu maksudnya mudhof adalah dzaraf yang mana mudhof ilaih adalah dzaraf yang mudhof itu terjadi pada dzaraf itu. Sehingga takdirnya harus fi. Contoh ya. Contoh a'jabani darbul yaumi zaidan. Terjemahkan. Ya, membuatku heran. Pukulan hari ini kepada Zaid. Ya. Yakni pukulan kepada Zaid pada hari ini. Ya, ada fi ya pada hari ini. Terus dan diantaranya perkataan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang melakukan ila kepada istri-istri mereka. Dia menunggu 4 bulan. Tarabbusu bukan dia yang menunggu ya, ditunggu bahkan ya. Dia menunggu 4 bulan, artinya untuk ketentuan selanjutnya itu ditunggu maksimal 4 bulan ya. Ya di sini arbaati adalah dzaraf untuk tarabbus itu ya. Ini tarabbusun fi arbaati ashurin ya. Menunggu di dalam masa 4 bulan. Takdirnya adalah fi. Nah, menghila itu adalah bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya. Itu maksimal 4 bulan ya. Terus dan diantaranya perkataan Allah Ta'ala bahkan makar malam dan siang. Ya, bahkan makar pada malam dan siang hari. Itu takdir fi. Terus fa'ilam yata'ayyan takdiru min au fi fal idhafatu bi ma'nal lami nahwu hadzal gulamu zaidin wa hadhihi yaddu amrin wa hadhihi yadu amrin wa yadun wa yadun li amrin ya, li amrin. Amrin juga pakai wawu ya belakang untuk membedakan dengan Umar. Gulamun li Zaidin. Terus ya Van diartikan. Dan jika tidak harus takdir min atau fi, maka idhofah dengan makna lam. Contoh ya, itu. Ini anaknya Zaid. Ya, budaknya Zaid. Dan ini tangannya Amr. yakni budak milik Zaid dan tangan milik Amr. Ya, itu takdir idhofah ya. Mungkin min, mungkin fi, mungkin lam. Oke, ya, sebagaimana dalam kitab ini. Gantian Mas Frendi. Wa asyara bi qaulihi Iqra. Asyara bi qaulihi makhsus awalan ila
akhirihi ila anal idzafata ala qismaini mahdhatun wa ghairu mahdhatin. Ya, mahdhatin wa ghairu mahdhatin atau mahdhatun wa ghairu mahdhatin. Terus fal mahdhatu hiya ghairu idzafatil wasfi al musyabihil lil fi'lil mudhari'i ila ma'mulihi. Ya. Wa ghairul mahdhati ya idzafatul wasfil madhkuri kama sanadkuruhu ba'du. Ya, ba'du itu ya, ba'du. Wa hadhihi la tufitul ismal al-awwala takhsisan wa la ta'rifan ala ma sanubayyinu. Ye, diartikan Mas. Dan perhatikan ya pengertian mahdhah nanti ya. Dan musonib mengisyaratkan dengan perkataannya, dan kusuhkanlah yang pertama sampai akhirnya dan akhir bait kepada bahasanya idhofah atas dua macam, mahdhah dan ghairu mahdhah. Maka mahdhah yaitu yang bukan idhofah sifat yang menyerupai fi'il mudhari' kepada makmulnya. Ya. Dan ghairu mahdhah yaitu idhofah sifat yang disebutkan sifat tersebut. Ya, sifat tersebut. Sebagaimana yang akan kami menyebutkannya setelahnya, yakni setelah ini nanti. Dan ini tidak memberikan faedah isim untuk isim yang pertama. Untuk isim yang pertama takhsis dan tidak pula takrif ya. Sebagaimana apa yang akan kami jelaskan. Ya. Jadi idhofah ghairu mahdhah, idhofah ghairu mahdhah itu mengidhofahkan sifat ya yang menyerupai fi'il mudhari' kepada makmulnya. Sifat yang menyerupai fi'il mudhari' kepada makmulnya. Misalnya huwa yadribu Zaidan. Huwa yadribu Zaidan. Yadribu fi'il mudhari', Zaidan maf'ulnya ya. Misalnya ini diganti dengan bentuk idhofah. Ini diganti dengan isim fa'il, ini mudhof ilaih. Huwa daribu Zaidin. Nah, ini ya. Ini maksud dari idhofah sifat yang menyerupai fi'il mudhari' kepada makmulnya. Paham? Karena ini menyerupai fi'il mudhari' dan ini makmulnya, ya. Yang menyerupai fi'il mudhari' kepada makmulnya, idhofahnya kepada makmulnya. Tentu mudhof ilaih majrur ya, walaupun ini makmul dari mudhof. Karena mudhof ilaih selalu majrur. Paham ini ya? Ini yang ghairu mahdhah. Nah, yang mahdhah ini yang akan dibahas lebih dahulu. Terus wal mahdhatu laisat kadzalik wa tufidul ismal awala takhsisan in kanal mudhafu ilaihi nakiratan nahwu hadza gulamu imra'atin wa ta'rifan in kanal mudhafu ilaihi ma'rifatan nahwu hadza gulamu Zaidin. Dan mahdhah tidaklah demikian tidaklah demikian ya, betul. Yani tidaklah seperti itu. Dan ia memberikan faedah isim yang pertama buat takhsis jika mudhaf ilaih nakirah. Contoh, ini adalah budaknya seorang perempuan. Imra'atin nakirah. Dan ma'rifah yakni memberikan faedah kepada isim pertama ma'rifah. Jika mudhaf ilaih itu ma'rifah. Contoh, ini budaknya Zaid. Ya, sebagaimana tadi ini ya. Jadi di sini idhofah memberikan faedah ini mentaksis mudhof kalau mudhof ilaihnya itu nakirah, dan memakrifahkan mudhof kalau mudhof ilaihnya itu apa? Makrifah. Paham? Tapi kalau idhofah ini tidak memberikan faedah kepada isim yang pertama
takhsis maupun takrif. Oke. Paham ini bedanya mahdhoh dan ghairu mahdhoh ya. Yang memberikan faedah yang mahdhoh. Yang ghairu mahdhoh tidak memberikan faedah. Ya. Buktinya insya Allah akan datang ya. Kenapa yang apa? Ghairu mahdhoh itu tidak memberikan faedah takrif maupun takhsis, itu akan disebutkan nanti ya. Itu yang pada bait ini. Di bait yang ke-388. Wa yusyabihil mudhafu yaf'alu. Perhatikan, wa yusyabihil, yusabih ini fi'il mudhari' ya. Haknya bukan hak dhamir, memang haknya itu hak asli ya. Syabaha yusabihu. Yusabih majzum karena in ya, tapi di kasroh karena depannya huruf mati. Paham? Kata yusabihil, yusabih, in yusabih, di kasroh karena depannya huruf mati. Dan jika mudhof itu menyerupai yaf'alu, mana yaf'alu? Fi'il mudhari' ya, karena fi'il mudhari' wazannya apa? Yaf'alu ya, secara asal ya, tentu tidak semuanya. Ini maksudnya yaf'alu. Wasfan, yakni hal, ketika keadaannya itu sebagai sifat. Apa makna menyerupai fi'il mudhari' kalau begitu? Maknanya adalah dia bermakna sekarang atau akan datang ya. Bermakna sekarang atau akan datang. Karena fi'il mudhari' maknanya sekarang atau akan datang. Sifat yang menyerupai fi'il mudhari'. Kalau mudhof yang depan atau yang belakang? Mudhof. Yang depan atau yang belakang? Yang depan ya. Enggak bingung toh Mas? Mudhof yang depan, yang belakang mudhof ilaih ya. Kalau mudhof itu adalah sifat yang menyerupai fi'il mudhari', yakni bermakna sekarang atau akan datang. Fa'an tankirihi la yu'zal, maka dia dari nakirohnya itu tidak dihilangkan, ya, ini tetap nakiroh ya, dia tetap nakiroh. Contoh ini di bait berikutnya, perhatikan ini contohnya ya, bukti bahwa dia tetap nakiroh. Ka rubba rojina, seperti kata rubba rojina. Siapa yang bisa nyebutkan syahidnya di sini? Buktinya apa di sini? Apa buktinya? Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Buktinya karena huruf jar rubba itu khusus memajrurkan nakiroh. Sebagaimana pembahasan yang lalu ya, rubba khusus memajrurkan nakiroh. Maka rojina di situ tetap nakiroh. Buktinya dia dimasuki rubba ya. Makanya Ibnu Malik menyebutkan kata rubba, yaitu buktinya itu ya. Jadi buktinya karena kata rojina bisa dimasuki rubba, dan rubba tidak masuk kecuali pada nakiroh sebagaimana yang lalu. Rubba rojina. Ini contoh, rojina ini tetap nakiroh walaupun dia idhofah kepada domirna, dan domirna makrifah. Azimil amali, betapa seperti rubba rojina, betapa banyak yang mengharapkan kepada kami. Azimil amali, ini juga contoh azimil amali. Azimi tetap nakiroh, besar harapannya ya, amal harapan, besar harapan. Azimil amali. Roji sim apa? Roji sim fa'il. Azim sifat musabahah untuk isim fa'il ya, sifat musabahah. Murawwa'il qalbi, murawwa' isim maf'ul ya. Murawwa'il qalbi, yang apa? Gemetar hatinya ya, takut hatinya, gemetar, khawatir itu. Qalilil khiyali, sedikit apa? Sedikit dayanya gitu ya, sedikit dayanya, artinya dia nggak bisa banyak berbuat. Itu contoh ya, contoh dia tidak tidak menjadi makrifah. Jadi rubba bisa masuk pada 4 itu. Rubba rojina bisa, rubba azimil amali bisa, rubba murawi'il qalbi, dan rubba qalilil khiyali ya. Itu buktinya dia tetap nakiroh karena rubba hanya masuk pada nakiroh. Wadhi al-idhofatu ismuha lafdiyah,
Dan ini, yakni yang ini ghairu mahdhah ini, wal idhofah yakni, dan idhofah ini ya, idhofah ini ya betul, idhofah yang ghairu mahdhah itu ismuha lafdiyah, namanya lafdiyah. Jadi ghairu mahdhah namanya idhofah lafdiyah, sama. Idhofah lafdiyah, idhofah ghairu mahdhah sama. Wa tilka mahdhatun wa ma'nawiyah, dan yang itu mahdhah dan ma'nawiyah. Paham? Jadi mahdhah, idhofah mahdhah sama dengan idhofah ma'nawi. Idhofah ghairu mahdhah, idhofah lafdi. Sama. Gantian Mas ya, sudah sorry. Jam 4 kurang. Hadza wal qismu tsani min qismail idhofati wa huwa ghairul mahdhati. Ini adalah macam yang kedua dari dua macam idhofah, yaitu ghairul mahdhah. Ya. Wa dobatuha al musannifu bima idza kanal mudhafu wasfan yusbihu yaf'alu ay al fi'lul mudhari'u, dan memberi ketentuan padanya musonef dengan apa yang apabila mudhaf itu sebagai sifat menyerupai yaf'alu, yakni fi'il mudhari'. Ya, ay fi'il mudhari'. Wa huwa kullu ismin fa'ilin au kullu ismi fa'ilin au maf'ulin bi ma'nal hali awil istiqbali au sifatin musabbahatin wala takunu illa bi ma'nal hali. Diartikan setiap isim fa'il, yaitu semua isim fa'il atau maf'ul dengan makna sekarang atau yang akan datang, atau sifat musyabah, dan tidaklah ia kecuali dengan makna sekarang. Ya, paham ya? Yang menyerupai fi'il mudhari' wasfun yusbihul mudhari'. Sifat yang menyerupai fi'il mudhari' ada 3 ya. Isim fa'il, 2 isim maf'ul, yang ketiga sifat musabahah. Bedanya kalau isim fa'il atau isim maf'ul ini bisa bermakna hal atau mustakbal ya. Tapi kalau sifat musabahah maknanya hanya hal saja, sekarang saja ya. Kalau isim fa'il atau isim maf'ul bermakna lampau, ini tidak termasuk ya. Misalnya hadza dzaribu zaidin amsi misalnya. Tidak termasuk. Terus misalu ismil fa'ili hadza dzaribu zaidin. Al-ana au godan. Ya, al-ana bermakna sekarang, godan bermakna besok ya. Wa hadza rajina. Dan contoh isim fa'il ini adalah orang yang memukul Zaid sekarang atau besok. Ya, orang yang akan memukul Zaid besok. Ini orang yang sedang memukul Zaid sekarang, ini orang yang akan memukul Zaid besok. Terus dan ini adalah orang yang mengharapkan kami. Ya, ini adalah orang yang berharap pada kami. Terus misalu ismil maf'uli wa misalus mil maf'uli hadza madrubul abi wa hadza murawwa'ul qalbi. Dan contoh isim maf'ul ini orang yang memukul abi, dipukul abi. Dan ini adalah yang menggetarkan hati, yang gemetar hatinya, yang bergetar hatinya. Ya, bukan menggetarkan namanya, gemetar ya. Dia isim maf'ul. Terus wa misalus sifatil musyabbahati hadza hasanul wajhi wa qalilul khiyali wa azimul amali. Dan contoh sifat musyabbah ini adalah sebaik-baik hasanul, orang yang bagus wajahnya. Ini adalah orang yang bagus wajahnya, yang sedikit dan sedikit daya ini kemampuan untuk melakukan sesuatu. Terus dan yang besar harapannya. Fa in kanal mudhafu
Ghaira mudhafu ghaira wasfin aw wasfan ghaira amilin fal idhafatu mahdhatun ya mahdhatun kal masdari nahwu ajibtu min darbi zaidin. Dan apabila mudhafnya adalah selain sifat atau sifat yang tidak beramalan maka idhofahnya adalah mahdhah seperti masdar. Contoh, membuatku takjub pukulan Zaid. Ya, takjub dari pukulan Zaid. Terus wasmil fa'ili bimaknal madhi nahwu hadza daribu Zaidin amsi. Dan seperti isim fa'il dengan makna madhi, contoh, ini adalah orang yang memukul Zaid kemarin. Maka ini mahdhah. Apa bedanya mahdhah dengan yang ghairu mahdhah? Kalau yang mahdhah itu memberikan faedah mengkhususkan mudhof atau memakrifahkan mudhof, ya. Mudhofnya jadi makrifah kalau idhofahnya kepada isim makrifah. Tapi kalau ghairu mahdhah maka tidak jadi makrifah walaupun mudhof ilaihnya makrifah. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.